Cerita anime yang ya lagi-lagi anime romance bajir ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria culun, cupu, dan pastinya jomblo bernama Yu yang kini tengah menjual aksesoris buatannya yang tidak laku-laku ya cuy ya. 中学2年の秋、当時の俺は初めて販売業というものが難しいと知った。結局売れたのは5個。 Yu atau kedepannya kita panggil saja Yuji yang sadar bahwa aksesoris buatannya tersebut baru terjual 5 dari targetnya yaitu 100. Tentu dong di sini Yuji pun seketika lemas, lesu, dan tidak bersemangat. Hingga kelemas lesuhan Yuji ini seketika menghilang ketika dirinya secara tidak sengaja bertemu sesosok wanita yang wangi kawainya cu, dan pastinya wangi waifu baru. Oh iya, perkenalkan, nama wanita super kawaii sekaligus mungkin bakal jadi waifu nomor 1ku di anime ini itu bernama Himari. Bang, perasaan banyak banget waifu lau, abang karbit kabang. Yare dah sih, karbit, bodoh amat nying, asalkan wangi dan besar itu udah pasti jadi waifu diriku dong. Tapi ya di luar itu semua, meskipun pertemuan ini merupakan pertemuan awal bagi mereka, bisa dibilang Himari ini sangat tertarik ya kepada Yuji. Itu semua ditunjukkan ketika Himari membantu Yuji untuk menjualkan aksesoris milik Yuji. Oh iya, dalam pertemuan ini juga kita diberitahu bahwa sebenarnya alasan kenapa Yuji ini menargetkan penjualannya sampai 100 biji itu karena Yuji sudah membuat kesepakatan dengan orang tuanya perihal masa depan Yuji. Yang mana jika Yuji berhasil menjual aksesoris buatannya sampai 100 biji, maka Yuji diperbolehkan untuk menggapai cita-citanya, yaitu membuka toko aksesoris. Tapi jika target Yuji tidak terpenuhi, maka Yuji harus mengikuti keinginan orang tuanya untuk menjadi pegawai negeri. Dan 思った通りにしていいって言われて。え？ Nying dimuncratin susu. Maksudnya itu Himari yang mendengar cita-citanya Yuji sih awalnya mengejek Yuji ya yang bertengkar dengan orang tuanya dikarenakan hal ini. Tapi karena ya Himari ini bisa dibilang sudah memiliki ketertarikan khusus ya kepada Yuji sedari awal mereka bertemu. Di sini Himari berjanji kepada Yuji bahwa ia akan membantu Yuji untuk menggapai target penjualannya. それ全部売る準備しといてね。明日はこの犬塚ひまりにお任せあれ。 Sorry cu, aing ralat. Ternyata nih pertemuan mereka ini bukanlah pertemuan yang pertama ya bro. So sebenarnya Himari itu udah lama banget ya memperhatikan gerak-gerik Yuji. Dari mulai Yuji yang menangis ketika dirinya memetik bunga di halaman belakang sekolah, sampai Yuji yang nampak serius membuat aksesoris bunga untuk dijual. Nah dari situlah mungkin Himari ini begitu tertarik kepada Yuji dan berniat untuk membantu Yuji hingga cita-cita Yuji yang ingin membuka toko itu ya bisa tercapai lah. それって。やろうよ。は？フラワーアクセのショップ、私も手伝う。 手伝うって。 Dan benar saja, berkat bantuan Himari itulah pada akhirnya target penjualan Yuji pun bisa tercapai. Dan ketika kini Yuji duduk di bangku SMA, Yuji pada akhirnya memiliki toko online kecil-kecilan yang menjual berbagai macam aksesoris buatannya. Plus hubungan Yuji dan Himari pun tentunya semakin dekat juga dong. Mungkin terlalu dekat ya teman-teman. Gimana ya rasanya mau cewek? だけ。あの時髪長かったよな。それならユウは背が高くなったよね。てかさ、いい加減どいてくんね。それは聞けないな。 Oh iya, sebenarnya ketika Himari sudah membantu penjualan aksesoris Yuji, Himari dan Yuji itu mulai membuat janji. Yang mana janji tersebut adalah mereka berdua akan selalu menjadi seorang sahabat dan berbagi takdir satu sama lain. 二輪草の花言葉は友情、協力。ずっと離れない。 Yang oleh sebab itulah meskipun kini kita diperlihatkan hubungan mereka berdua yang nampak begitu dekat seperti seorang pasangan muda-mudi, tapi sebenarnya Yuji dan Himari ini tidak memiliki perasaan seperti cinta-cintaan. Setidaknya ya untuk saat ini gitu kan, karena ternyata dulu selain mereka yang berjanji untuk menjadi seorang sahabat, Himari juga akan berjanji kepada Yuji jika Yuji sampai masih gagal untuk membuka toko aksesorisnya pada usianya yang 30 tahun dan mereka berdua masih belum menemukan jodoh mereka,
mereka, maka saat itulah Himari bersedia untuk menjadi istri dari Yuji. 30まで一人だったら私にしときなよ。 Ya, Yuji yang mendengar perkataan Himari sih iya-iya aja gitu kan. Wong siapa yang gak mau bajir punya istri sekawa Himari ini? Ya meskipun kecil sih. Tapi berbeda dengan Himari. Meskipun Himari sudah memiliki janji dengan Yuji, tapi diketahui Himari itu sudah sering ya cuy ya gonta-ganti pacar. Ya walaupun gak ada yang bertahan lama juga sih. Toh katanya niat Himari pacaran pun bukan karena suka kok, melainkan cuman gabut aja ya buat ngisi waktu luang. Coba kalau Himari ketemu dan pacaran sama Aing, auto langgeng cu sampai nikah. Walau kok bisa pede gitu abangku? Ya pas pacaran langsung Aing giveaway keturunan dong. Meskipun Himari sadar karena hubungannya dengan Yuji ini hanya sebatas sahabat saja, mungkin suatu hari akan ada satu keadaan yang benar-benar bisa memisahkan hubungan mereka berdua. Contohnya ketika Yuji memiliki pacar dan pacarnya itu mungkin kurang suka ya dengan kedekatan Himari dengan Yuji, sehingga membuat mereka itu harus berpisah. Walaupun Himari mungkin akan menerima keadaan tersebut dan akan terus mendukung hubungan Yuji dengan pacarnya suatu saat nanti, tapi ya kita semua bisa melihat ya dari raut muka Himari yang nyes-nyes gimana gitu ya. Nyes gimana emangnya abangku? Pengen dicium sama Aing ya galau dong bejir. Hingga kecemasan Himari ini mungkin menjadi kenyataan ketika kini kita diperlihatkan Yuji yang secara tidak sengaja bertemu dengan sesosok gadis yang mungkin kawainya hampir sama ya dengan Himari, tapi dalam aspek boing-boing ya lebih plus dikit lah. すげえ美人だな。 Nah, Yuji yang melihat akan sebetapa kawainya sang wanita ini, sebagai pembuat aksesoris, Yuji itu ingin sekali ya membuat sang wanita super kawaii ini menjadi model dari aksesorisnya. Hingga ketika Yuji tengah meneliti lebih dalam lagi akan sang wanita tersebut, tiba-tiba saja ブレスレット、あの月下美人、文化祭の時に売ったやつだ。 Ya, tanpa diduga-duga, sang wanita kawaii ini menggunakan aksesoris gelang generasi pertama dari buatan Yuji. Dan tanpa diduga-duga juga, malah putus gitu kan gelangnya. Nah, Yuji yang melihat keadaan ini sih awalnya berniat untuk memperbaiki gelang milik sang wanita kawaii ya. Tapi それ直せるけど、視線すら合わせられないのに。ちょっといきなり何なの？ごめん。 ya, di balik paras kawainya, ternyata gadis ini merupakan tipe gadis yang agresif ya teman-teman. Asalkan gak gigit sih, Aing sih yes gitu kan. Tapi kalau yang gigitnya modelan kayak gini, pasrah aja lah Aing. Setelah kejadian tersebut, Yuji pun curhatlah kepada Himari mengenai sesosok gadis kawaii yang menggunakan gelang edisi pertamanya. Ya meskipun ujung-ujungnya malah apa ya namanya, kalau kata orang Parisma diheureyan gitu sama si Himari. Sampai-sampai si Yuji ini ditegur oleh gurunya karena terlalu berisik. でしょ、こんな小学生レベルの挑発に乗ると思うな。夏目くん、犬塚さんの勉強の邪魔をしちゃダメですよ。なんでだよ。 Oh iya bro, selain memiliki sahabat super kawaii seperti Himari, Yuji juga memiliki sahabat pria sekaligus orang pucuk boy sepuh yang kita panggil saja sebagai Otong. やあ、夏。遊びに来てやったぞ。ああ、どうした女ったらしい。 Yang ternyata si Otong ini dulunya merupakan mantan pacar ya dari Himari. Ya meskipun saat ini hubungan mereka berdua seperti kucing dan anjing sih. Yang ternyata juga si Otong ini memiliki hubungan juga ya bro dengan si gadis kawaii yang diketahui bernama Rion. Tapi bukan pacar ya. Dan tujuan Otong menghampiri Yuji pun karena Otong ingin menyampaikan permintaan tolong Rion kepada Yuji. Yang katanya kan kemarin si Yuji ini bisa gitu ya memperbaiki gelangnya tersebut. ほら、リンちゃん、ブレスレットを直してもらうのだろう。 どうも。 Oh ya, di sini juga kita diberitahu bahwa ternyata Rion dan Himari ini merupakan teman dari kecil. Serta alasan kenapa Rion memiliki gelang generasi pertama buatan Yuji itu adalah sebab dulu ketika Yuji awal-awal menjalankan bisnis aksesorisnya, One-chan dari Rion pernah mempromosikan gelang Yuji ketika dirinya masih menjadi seorang model kecil-kecilan. Dan mungkin saja Rion mendapatkan gelang generasi pertama buatan Yuji itu karena pemberian dari sang kakaknya. Tapi ya karena Himari ini emang
memang pada dasarnya memiliki sifat yang jahil ya teman-teman, maka tak jarang Rion itu selalu mengulti Himari seperti pada scene yang berikut. 昔からデリカシーないし、私の好きだったキーホルダーのおもちゃもみんな取ってっちゃうし。このパーツは変えた方がいいと思う。 Singkat cerita, sore hari pun tiba. Nah, setelah Yuji berhasil membetulkan gelang milik Rion, sehingga membuat Rion yang biasanya memasang muka gahar kini tersenyum manis dan mengatakan, どうかな? ありがとう。 Kini kita diperlihatkan Yuji yang memutuskan untuk berpisah dengan Himari dan juga Rion. Nah, Rion yang melihat akan kedekatan Himari dan Yuji itu sih awalnya mengira bahwa Himari dan Yuji itu memiliki sebuah hubungan seperti seorang pacar ya. Tapi Himari yang mendengar hal tersebut dari Rion langsung menepis itu semua dan mengatakan kepada Rion bahwa ia dengan Yuji hanyalah sebatas sahabat yang berbagi takdir satu sama lain. Namun ya, Rion yang mendengar semua perkataan Himari sih tentu dong tidak mempercayai omongan Himari begitu saja. Yang mana di sini Rion membuktikan kepada Himari bahwa perasaan yang ia miliki kepada Yuji itu bukanlah hanya sekedar sahabat saja, melainkan sebuah perasaan cinta, suka, dan menyayangi kepada Yuji. Itu semua ditunjukkan ketika Himari yang selalu menggunakan aksesoris buatan Yuji kapanpun dan dimanapun, serta sebuah kalung yang bertuliskan Yu dalam bahasa Inggris itu kamu, atau dalam kiasan bahasa Jepang Yu itu berarti nama dari Yuji, yang selalu Himari gunakan setiap saat. あのアクセ作ってるユウって夏目くんのことなんだね。 Wah, Himari yang terus-menerus disudutkan oleh Rion tentu dong tidak bisa berkata apa-apa. Karena begini cu, menurut teori Aing aja ini Maya, Himari itu sebenarnya sangat mencintai Yuji. Tapi entah karena Himari tidak mau mengakui perasaannya atau karena Himari hanya ingin memiliki sebuah hubungan seperti seorang sahabat saja dengan Yuji, di sini Himari memutuskan untuk memendam perasaannya kepada Yuji sampai ya mungkin sampai umur mereka yang ke-30 tahun nanti ya teman-teman. Meskipun Himari sadar bahwa seiring bertambahnya waktu bisa saja Yuji memiliki seorang pacar dan meninggalkan Himari. Dan ya apakah nantinya Himari akan mengungkapkan perasaannya kepada Mamang Yuji, atau justru ada NTR-NTRan antara Rion dan juga Himari, atau malah tanpa diduga-duga ini si Otong yang justru meng-NTR Yuji dan merebut semua harem miliknya. Ya mari kita tunggu saja ya cu pada episode-episode berikutnya Mamang. Dan seperti biasa kalau ramai dan banyak yang suka, kita gasruk boy sampai tamat Mamang. Dan di akhir kata, jangan lupa bolongin sabun. Adios senorita. What the hell, boy? Cerita anime yang bau-baunya sih akan penuh tikung menikung, ditikung, dan tertikung ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya MC hoki kita si Yuji yang saat ini tengah diberikan ceramah pagi oleh sang One-chan. ていうか、あんたも疲れてそうね。爽やかさのかけらもない。環境の変化に強い方じゃなくてね。 Dari mulai sang One-chan yang merasa khawatir kepada Yuji karena ditakutkan adiknya ini tidak akan laku-laku dan jomblo seumur hidup karena terlalu sibuk mengurusi bisnisnya. Ditambah bisnis Yuji pun dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berkembang sama sekali ya cuy ya. Maksud dari berkembang itu Yuji dari dulu sampai sekarang belum memiliki seorang pelanggan tetap yang terus-menerus membeli aksesoris Yuji. Ya untuk hal promosi pun Yuji masih mengandalkan Himari gitu kan, yang seorang model kecil-kecilan. Yang oleh karena itu di sini sang One-chan pun menekankan kepada Yuji jika bisnis Yuji masih sama sekali tidak ada perkembangan sampai umur Yuji yang menginjak 30 tahun, maka mau tidak mau, senang tidak senang, Yuji harus meninggalkan cita-citanya tersebut dan menikah dengan Himari. Dan juga Yuji harus mulai mengurusi toko keluarganya. Karena ya menurut sang kakak percuma aja ya bro jika Yuji memiliki ambisi yang tinggi untuk mengejar cita-citanya guna membuka toko sendiri, tapi jika hal tersebut sama sekali tidak menghasilkan, ya buat apa gitu kan? Tapi kalau aing kasih saran, daripada buka toko aksesoris, mending ya ternak oli nggak sih? Walau gak takut ketangkep FBI kah abangku? Kan aing punya surat izin menculik loli, di mana kartu ini kalian bisa gunakan jika kalian terciduk oleh FBI pelindung loli di saat kalian tengah mengincar loli kesukaan kalian. Kartu ini juga berfungsi untuk mengoleksi loli, ternak loli, memiliki loli lebih dari satu, memberi makan loli,
Berlama-lama kemudian. Menjemput Loli, mengantar Loli, dan berbagai macam hal-hal yang bersangkutan dengan Loli. Bisa lanjut ke ceritanya nggak bang? Baba Bowie. Maaf kebablasan ya para penonton. Nah Yuji yang mendengar Loli maksud aing itu sang One-chan yang mengatakan akan semua fakta yang menyakitkan tersebut, tentunya hanya bisa terdiam merenung sembari berkata, Kinasai, 老後のお金はあんたが払って身の回りの世話は可愛くて気が利く子にしてもらうんだから。俺の昨年さんが最低すぎる。 Singkat cerita, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Yuji yang tengah mengobati mentalnya dengan menyirami bunga-bunga yang ada di sekolahnya tersebut. Dan seperti biasa, di mana ada Yuji, sudah pasti gitu kan di situ ada si Himari juga. たちだけだぜ。今日の作業は Nah, karena kebetulan ada Himari di sini, Yuji pun langsung curhatlah kepada Himari akan perkataan sang One-chan kepada dirinya, terutama perkataan sang One-chan mengenai kisah cinta Yuji. Di sini Yuji yang masih polos akan percintaan pun bertanya kepada Himari mengenai arti cinta itu menurut Himari seperti apa sih? Tapi ya entah Himari ini lemah iman atau apa gitu ya. Jadi menurut Himari arti cinta itu adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan adegan wini, witu, dan wanu-wanu lah. Baba Bowie. Ya meskipun menurut Yuji hal tersebut terdengar tidak masuk akal dan memang condong ke arah nafsu gitu kan daripada disebut cinta, tapi menurut Himari jika seseorang melakukan adegan wanu-wanu sudah dapat dipastikan orang tersebut memiliki rasa cinta dan sayang gitu kan kepada orang yang mengwanu-wanu ketika sedang mengwanu-wanu dengan dirinya. Ya intinya menurut Himari simbol cinta itu wanu-wanu gitu kan. Kalau begitu, apakah selama ini aku mencintai tanganku? Mendengar semua perkataan dari Himari yang mendeskripsikan akan arti cinta, di sini Yuji pun merasa wajarlah ya kenapa dirinya masih belum bisa menemukan cinta sejatinya, atau ya setidaknya merasakan perasaan jatuh cinta lah kepada seorang wanita. Sampai Himari nyeletuk, 俺は女子を見てキスしたいって思ったことないし。やってみる？は？私とお試しキス。 onde mande ditawarin gak tuh abangku? Ya Yuji yang mendengar tawaran Himari ini sih tentunya ya mau dong cu, ya kali dibuang gitu kan mubajir itu kan kalau aing. Tapi karena menurut Yuji mereka ini adalah seorang sahabat dan Yuji pun tidak memiliki perasaan cinta kepada Himari. Di sini awalnya Yuji itu menolak ya teman-teman untuk melakukan adegan persilaturahmian bibir dengan Himari. Namun menurut Himari selagi belum dicoba ya mereka tidak tahu gitu perasaan mereka masing-masing. Sebab kan siapa tahu ketika mereka berdua bersilaturahmi bibir, mereka berdua ini mulai menyadari akan adanya benih-benih cinta yang muncul di antara mereka berdua. Ya, Yuji yang mendengar perkataan Himari mungkin ada benarnya juga, ditambah si Himari ini begitu maksa banget dan melakukan ini. Maka Yuji pun tidak memiliki pilihan lain selain pasrah dong. Tapi yang terjadi adalah するな。さすがにこれはシャレじゃ済まない。うわ、こいつ改めて見るとマジでYa ternyata niat Himari yang ingin bersilaturahmi bibir dengan Yuji ini cuman bercanda aja ya para penonton. Kalau aing jadi Yuji mending pindah sekolah bajir, atau bablasin aja gitu ya sekalian. Ya meskipun hal ini cukup membuat Yuji makin terkena mental gitu ya, tapi karena Himari ini emang pada dasarnya merupakan gadis baik hati, tidak sombong dan dermawan, di sini sebagai permintaan maaf dari Himari, Himari pun akan memberikan sebuah kejutan untuk Yuji pada Sabtu depan nanti. Tak terasa hari Sabtu pun tiba dan kini kita diperlihatkan Yuji yang dijemput oleh kakak laki-laki dari Himari. Oh ya, perkenalkan, nama dari kakak laki-laki Himari ini adalah Hibari. Sama seperti Himari, Hibari ini begitu sangat menyukai Yuji ya para penonton. Dan maksud dari menyukai ini bukan dalam artian saling adu bola-bola mercon atau gimana gitu ya, melainkan di sini Hibari itu sudah menganggap Yuji sebagai adiknya sendiri. Singkat cerita, setelah diantar oleh Hibari ke sebuah mall, Yuji pun langsung disambut oleh Himari dan juga oleh Konnichiwa. Eh?
Iya, Rion. Awalnya Yuji yang melihat kehadiran Rion itu bingung ya mau ngapain gitu kan. Ini si Rion hadir ke pertemuan Yuji dan juga Himari. Plus tingkah Rion yang sebelumnya nampak terlihat sudah dekat dengan Yuji serta murah senyum pun kini berubah kembali ke setelan pabrik. おかしい。この間はもうちょっと打ち解けた感じだったのに。この子一晩経つとセリフが戻るゲームの村人なの。 Namun ya di sini Himari menerangkan kepada Yuji bahwa asalnya mulai detik ini, hari ini Rion akan menjadi model baru untuk mempromosikan aksesoris Yuji. Ya hitung-hitung balas budi lah kepada Yuji yang sudah memperbaiki gelangnya tempo hari. Wah, mendengar kabar ini dari Himari, tentu dong hal tersebut membuat Yuji seketika merasa sangat bahagia. Yang oleh sebab itu, tanpa banyak basa-basi, kini kita diperlihatkan Yuji yang dengan antusiasnya mencarikan aksesoris yang sekiranya cocok gitu ya untuk digunakan oleh Rion. Namun karena diraba-raba seperti ini, menurut Himari itu rasanya kurang pas. Maka Himari pun meminta kepada Yuji memakaikan kalung tersebut kepada Rion. Awalnya sih Yuji agak canggung-canggung gimana gitu ya. Tapi setelah Yuji melihat ekspresi muka Rion yang be aja sehingga membuat Yuji berpikir bahwa Rion tidak menganggapnya sebagai seorang pria. Tapi kenyataannya... じゃあ、じっとしてて。 Ya, kenyataannya ketika Yuji memakaikan Rion kalung, di sini nampak terlihat jelas ya bahwa Rion ini terlihat salting gimana gitu. Walaupun pada scene ini ada sedikit tragedi sih, yaitu Himari yang lagi-lagi terkena ulti ketika menjahili Rion di hadapan Yuji. Tapi pada intinya, setelah Yuji berhasil menemukan aksesoris yang cocok berupa kalung untuk Rion gunakan sebagai modelnya nanti, kini scene pun berganti kepada mereka bertiga yang pergi ke sebuah toko bunga untuk mencari sebuah pelengkap yang nanti digunakan sebagai desain produk aksesoris Yuji yang baru. Tapi di tengah-tengah Yuji yang sedang memilih bunga, tiba-tiba saja Rion nyeletuk. 綺麗。ここの展示は花の厚みがすごいよね。あの時に似てるね。あの時？なんでもない。 Seperti saat itu, kira-kira ada apa ya di antara Yuji dan Rion sebenarnya? Apakah mereka berdua memiliki kenangan istimewa yang singkat? Ya untuk sekarang mari kita ikuti dulu aja lah ya alur ceritanya. Tapi yang pasti dalam kenangan di antara mereka berdua hanya Rion sajalah ya yang mengingatnya. Sadar akan Rion yang bete, di sini Himari pun berniat untuk membelikan minuman ya bagi Rion. Meskipun awalnya Yuji enggan ya ditinggal oleh Himari karena udah pasti di sini Yuji bakal canggung gitu kan ketika berbicara dengan Rion. Tapi setelah Yuji terus-menerus membuka obrolan dengan Rion, lambat laun Rion pun mulai membuka dirinya kepada Yuji. Jangan salah paham ya. Dan terjadilah obrolan singkat penuh makna di antara mereka berdua. Pembicaraan mereka berdua ini dimulai dari Yuji yang bertanya kepada Rion perihal awal mula pertemuannya dengan Himari, hingga lambat laun pembicaraan mereka berdua ini mulai mengarah ke arah bunga-bungaan. Nah, dari pembicaraan ini Rion bertanya kepada Yuji, sebenarnya kenapa sih Yuji itu bisa menyukai bunga? Wah, mendengar pertanyaan dari Rion tersebut, awalnya Yuji tidak mau ya menjawab pertanyaan Rion karena menurut Yuji hobinya yang sangat menyukai bunga ini bukanlah hobi yang spesial. Bahkan justru membuat Yuji dikucilkan malah hancu oleh teman-temannya yang lain. Secara kan mungkin menurut teman-temannya, kenapa gitu dari sekian banyak hobi pria yang ada seperti bermain bola, bermain basket, atau bermain baseball, Yuji malah memilih hobi untuk mengurusi bunga. Tapi ketika Yuji akan pergi, tiba-tiba saja Rion menarik lembut baju Yuji sembari mengatakan, どうしてそんなに花が好きなの？ Wah, melihat Rion yang memaksa dengan muka kawainya, pada akhirnya Yuji pun tidak memiliki pilihan lain selain memberitahu Rion mengenai awal mula dirinya yang menyukai bunga. So, itu bermula ketika SD Yuji itu pergi dengan keluarganya ke kebun raya. Tapi karena ada satu dan lain hal, di sana Yuji itu terpisah ya dengan keluarganya. Dan kebetulan saat itu Yuji bertemu dengan seorang gadis kecil yang tengah menangis seorang diri pada kebun tersebut. Nah, Yuji yang tidak tega melihat gadis ini terus menangis seorang diri, langsung mengajak gadis inilah jalan-jalan melihat bunga-bunga yang indah pada kebun raya tersebut. Di situ juga Yuji memberikan sebuah bunga yang Yuji pakaikan langsung pada gadis manis tersebut. Ya meskipun Yuji sadar bunga ini suatu hari nanti pasti akan layu dan mati, tapi dari situlah cita-cita Yuji mulai muncul untuk membuat sebuah aksesoris bunga, agar kelak ketika Yuji bertemu kembali dengan wanita atau mungkin juga bisa dibilang cinta pertamanya, Yuji bisa memberikan sebuah bunga yang pastinya tidak
tidak akan pernah layu, tidak akan pernah mati, dan bisa dipakai langsung oleh sang gadis tersebut selamanya. Dan ya pasti kalian juga tahu lah ya, siapa gadis sekaligus wanita pertama Yuji ini? Ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Rion. 君の花その子にちゃんと届いてるから。ゆうくん Wah anjing, benar-benar ini mah auto ada tikung manikung bajir. Yang satu sahabat Yuji sekaligus orang yang selalu memotivasi Yuji untuk membuat bunga, tapi tidak ingin berpacaran dengan Yuji. Ya meskipun kita semua tahu ya bahwa Himari ini memiliki perasaan cinta gitu kan kepada Yuji. Dan yang satu lagi, cinta pertama Yuji sekaligus seorang wanita yang membuat Yuji itu ingin membuka toko aksesorisnya sendiri, yaitu Rion. Nah sebenarnya Himari juga tahu ya bahwa Rion itu sudah menyukai Yuji sejak mereka pertama kali bertemu. Yang oleh karena itulah di sini Himari memilih untuk pergi dan mencomblangkan Yuji dengan Rion. Walaupun dari ekspresi muka Himari kita bisa melihat ya bahwa Himari itu memiliki perasaan yang mengganjal-ganjal gimana gitu ya. Tapi selama 2 episode ini mulai tipis-tipis ya adegan tikung menikungnya. Lalu bagaimana untuk episode selanjutnya? Apakah makin ganas atau makin agresif? Ya untuk itu mari kita tunggu saja lah ya pada episode-episode berikutnya memangku. Dan di akhir kata, adios. でもゆうのあんな瞳見たことない。 Hola solteros como están? Atau dalam bahasa Spanyolnya mah kumaha damang? Atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana kabarnya para pemirsa? Gimana? Udah punya pacar? Itu kayaknya gak mungkin sih dengan kalian yang pas-pasan, dompet pas-pasan, dan pastinya si kecil pun pas-pasan juga gitu kan oi. Welah dalah, emangnya lu udah punya pacar kah bang? Dan jangan bilang loli lagi bajir, pacar lau. Loli? Ya boleh juga sih maksud aing. Ya udah dong. Siapa tuh abangku? Bantal anime. Cerita anime super duper. Anjing, nggak tahu ya kenapa meskipun anime ini mungkin tidak terlalu menjual keuuan atau keunyu-unyuan heroinnya, tapi aduh, ngelekir kang ke hati mungilku ini dimulai dengan diperlihatkannya MC super hoki kita ini, yang siapa lagi gitu kan kalau bukan si Yuji yang terlihat tidak bisa tidur ya cuy ya. Tapi bukan karena ritual semalaman ya kayak kalian, melainkan karena si Yuji ini dibuat overthinking brutal. Sebab Yuji yang percaya tidak percaya gitu bahwasannya cinta pertama sekaligus orang yang membuat Yuji untuk membuat aksesoris ini kini berada di dekatnya, dan sepertinya Sui udah suka gitu cuy kepada Yuji, yang siapa lagi kalau bukan waifu nomor 1ku. Bentar, untuk musim ini kan waifu nomor 1 aing si Kotono bro dari anime sebelah. Oh ya nomor sekian lah si Rion. Karbit. Ya gimana si ganteng ini tapi di tengah-tengah Yuji yang sedang overthinking brutal, lagi-lagi muncullah si Himari yang langsung menyapa Yuji. Tapi kali ini tingkah Himari itu agak aneh ya, kayak yang berusaha menghindari Yuji gimana gitu. Nah, belum sempat Yuji menerima alasan dari Himari yang tiba-tiba menjauhinya, Yuji makin dibuat bingung brutal akan sifat Rion yang benar-benar berubah ya teman-teman. Dari yang dulu Rion ini nampak cemberut, cuek, dan nampak sinis, kini sifat Rion benar-benar berubah menjadi murah senyum, kawaii, dan anjing, aing auto senyum bajir. Apalagi Rion ini terlihat begitu ya bete manja lah kepada Yuji, dikala Yuji ini tidak menjawab sapaan selamat pagi dari Rion. Yu-kun, ohayo. Tapi ya mari kita lupakan dulu akan unyuan Rion untuk sementara. Ya meskipun sulit juga sih untuk dilupakannya. Rion yang melihat yang Yuji ini nampak kebingungan, bertanyalah kepada Yuji, sayang kamu kenapa kok gelisah gitu mukanya? Ini yang buat skrip auto aing potong gaji. Nah
Yuji pun menjawab bahwa Yuji itu nampak aneh kepada sikap Himari yang sedari tadi terus-menerus menghindarinya. Ya, Rion yang sadar akan masalah ini sih tentunya tidak ambil pusing ya para penonton, sebab bisa dibilangkan selama ini Rion itu pawangnya si Himari gitu. Jadi Rion bisa dengan mudahnya menjinakkan Himari seperti pada scene berikut. ひーちゃんクッキー持ってきた。ほんとやったー。エロチ騙したな。 Iya, di sini Rion dengan mudahnya menjinakkan Himari hanya menggunakan sebuah roti buatannya. Yang tentunya dong Rion juga sudah membuatkan kue cinta buatannya sendiri yang spesial banget untuk Yuji. Sedangkan Himari yang melihat keuuan mereka di luarnya sih nampak terlihat mendukung kedekatan mereka berdua ya. Meskipun dibarengi dengan kejahilan-kejahilan yang seketika membuat kalian ingin punya sahabat cewek cuy. Namun Yuji yang sudah tidak tahan dengan tingkah aneh Himari yang sedari tadi selalu saja menghindarinya, mengajak Yuji untuk bersilaturahmi bibir tempo hari. Sampai Himari yang terus-menerus membahas akan kedekatannya dengan Rion, yang oleh karena itu di sini Yuji yang kesal pun langsung memojokkan Himari dan bertanya akan alasan tingkah Himari yang aneh gitu sedari tadi. Tapi bukannya Himari ini balik menjahili Yuji seperti pada sebelum-sebelumnya. Justru di sini Himari nampak terlihat tersipuk malu ya dan salah tingkah para penonton. 何このリアクション。なんで耳まで真っ赤になってるんですか。ピザの CM ですか。 Kesalahtingkahan Himari ini semakin menjadi ketika Yuji mengatakan kepada Himari mengenai perasaannya kepada Rion. Yang emang si Rion ini merupakan cinta pertama Yuji, tapi bukan berarti Yuji itu masih mencintai Rion hingga sekarang. Wow, Rion yang mendengar perkataan Yuji atau merasa lega dong. Lebih kecampur aduk sih kalau menurut Aing mah. Campur aduk gimana bang? Burung lau Aing aduk nanya mulu ente cu. Ya sabar dong, nanti juga Aing jelasin sering berjalannya alur cerita. 茶化すのはいつも通りだけど、あんな、いや思い出すなし。クールダウン完了。 Lanjut scene pun berganti dengan diperlihatkannya Himari, Rion, dan Yuji yang tengah mengerjakan aksesoris barunya untuk di launching nanti. And ya seperti biasa gitu kan, si Himari ini ada aja cu otak jahilnya. ひまり押すなよ。なんか可愛い私がそんなに優に構いたくてしょうがないと思ってるの。自意識過剰キモいって感じ。 Bahkan yang lebih parah lagi, Himari mengatakan di hadapan Rion bahwa ia pernah hampir bersilaturahmi bibir gitu ya dengan Yuji. Ya meskipun konteksnya bercanda sih, tapi Rion yang mendengar hal tersebut dari mulut Himari auto kena mental ya bro, dan seketika pergi dari ruangan tersebut. Sadar bahwa bercandaan Himari kali ini benar-benar sudah kelewatan, Yuji pun awalnya sih berniat untuk menegur Himari ya. Tapi する。どうせエノッチにはしたって思われてるんでしょ。 Ya disuruh tes drive abangku. Ui, Baba Boy. Awalnya si Yuji nampak mau tidak mau ya melakukan hal yang belum waktunya. Lebih berat ke mau sih kalau kata Aing, karena menurut Yuji kan mereka berdua ini adalah seorang sahabat, dan sepatutnya sahabat itu tidak melakukan ini, itu, dan wanu ya para penonton. Namun karena Himari terus-menerus memaksa dan menekan Yuji untuk melakukan wanu dan ingin sekali dites drive oleh Yuji, pada akhirnya karena emang Yuji pun ini merupakan cowok normal gitu ya, dan kesabaran Ichibos pun ada batasnya, maka gas lah bro, karena kesempatan kan gak datang dua kali gitu kan. Namun yang terjadi adalah 男友達みたい。ん？ひまり！ Sopankah memainkan perasaan Ichibos yang tidak berdosa ini, Ui Himari? Yang tentu dong hal tersebut seketika membuat Yuji merasa marah ya sekaligus malu, dan Ichibos pun merasa kecewa tidak bisa bermain laga-laga. Namun meskipun di sini Himari itu niatnya bercanda, tapi sebenarnya Himari ingin banget loh bermain laga-laga dengan Yuji. Itu semua ditunjukkan dengan perkataan Himari yang seperti ini. Tapi ya karena Ichibos Yuji ini udah gamut ya teman-teman, maka permainan laga-laga yang serono ini pun tidak terjadi. Ya setidaknya untuk saat inilah.
pun berganti dengan diperlihatkannya si Otong yang menghampiri Yuji untuk menanyakan perihal hubungannya dengan Rion. Apakah Yuji saat ini sudah berpacaran atau belum gitu dengan Rion? Mendengar perkataan si Otong, tentu dong Yuji pun langsung menyangkal semua perkataan si Otong akan perasaan Yuji kepada Rion. Namun yang lebih penting dari itu, di sini Yuji itu membahas akan tingkah Himari yang menurutnya aneh gitu ya, gak seperti biasanya kepada si Otong. Wah, mendengar tingkah Himari yang aneh kepada Yuji, sepertinya si Otong ini langsung tahu ya bahwa Himari itu juga memiliki perasaan kepada Yuji. Dan sepertinya si Otong ini memiliki suatu rencana yang ya apalah saya dan tukang jamu keliling pun tidak tahu. Sore hari pun tiba dan kini kita diperlihatkan Rion yang nampak terkagum-kagum akan hasil dari aksesoris bunga buatan Yuji. Nah, sebagai modal baru di sini itu Yuji meminta kepada Rion untuk berpose lah menggunakan aksesoris barunya itu yang nantinya akan Yuji foto dan Yuji posting di halaman toko online-nya. Yang tentunya ini mah kekawayan Rion ini bukan main-main lah, apalagi ketika Rion berpose seperti ini. Kawaii sekali bukan? Sedangkan Himari yang melihat Yuji yang semakin hari semakin aja gitu ya dengan Rion. Di sini Himari pun mulai menunjukkan sifat kecemburuannya kepada Yuji dengan mengirimkan kode keras kepada Yuji untuk menjadikan model aksesoris baru buatannya tersebut. Tapi di sini Yuji langsung menolak permintaan Rion dengan alasan bahwa tema ini merupakan tema romansa yang berisikan tentang kisah cinta yang bersemi di masa remaja. Dan sekali lagi, karena mereka ini bersahabat, Yuji pun menggunakan alasan tersebut untuk menolak permintaan dari Himari. Yang tentunya auto melongo dan galau brutal lah Kang ini si Himari, karena menurut Himari dirinya secara tidak langsung baru saja ditolak oleh Yuji. それは無理だ。お前は俺の親友だからな。Sebenarnya sih Himari ini benar-benar sakit hati ya dan nggak tahu lagi gitu bagaimana mengekspresikan perasaan Himari untuk saat ini. Di satu sisi Himari begitu mencintai Yuji, tapi di sisi lain peran Himari di hidup Yuji ini hanyalah sebatas sahabat saja, tidak lebih. Dan karena perannya sebagai seorang sahabat ini, meskipun Himari harus sakit hati melihat kebahagiaan Yuji dengan wanita lain, tapi agar Himari bisa selalu di sisi Yuji ya, meskipun ngejelek banget ya melihat seseorang yang kita cintai gitu bahagia dengan orang lain. Namun Himari akan menahan rasa sakit hati tersebut sebisa mungkin. Awalnya sih gitu, tapi mungkin perasaan sakit hati Himari ini sudah sampai puncaknya ketika kini kita diperlihatkan Yuji, Himari, Rion, dan si Otong yang tengah merayakan keberhasilan Yuji yang berhasil membuat aksesoris baru yang begitu indah. Nah, lihat Yuji sih ingin mempersembahkan aksesoris bertema romansa ini ya untuk Rion, tapi Himari yang sepertinya tidak ikhlas. Di sini ada aja kejahilan Himari yang mungkin geje lah bagi mereka semua. Sedangkan si Otong yang sadar bahwa Himari ini menyukai Yuji, di sini si Otong mulai memancing perkoro dengan cara meminta kepada Yuji untuk memakaikan aksesoris tersebut secara langsung kepada Rion. Yang tentunya hal ini membuat Rion auto senang banget lah ya bisa dipakaikan aksesoris khusus buatan dari sang ayahnya itu. これでどうだろう。 Awalnya sih Himari berusaha untuk bertingkah normal ya melihat keuuan pria yang ia cintainya dengan wanita lain, hingga si Otong mengatakan kepada Yuji bagaimana jika Rion menjadi model utama Yuji untuk mempromosikan aksesoris buatannya tersebut. Ya, Yuji dan Rion sih sebenarnya tidak keberatan ya dengan hal ini, tapi strike leku. Himari yang terpancing oleh si Otong pun pada akhirnya meluapkan ketidaksetujuannya akan Rion yang akan menggantikan Himari untuk menjadi model utama guna mempromosikan aksesoris buatan Yuji. Himari-chan, 何をそんなに焦っている?
Gelo, kieu si Otong euy diem-diem. Tapi ya di sini Yuji langsung menanggapi ketidaksetujuan Himari. Ya menurut Yuji, Rion itu lebih cocok menjadi model aksesorisnya lah dibandingkan dengan Himari. Apalagi melihat tingkah Himari yang akhir-akhir ini berlebihan gitu ya kepada Yuji. Sebenarnya di sini Yuji cuma takut aja jatuh cinta kepada Himari dan memutus benang persahabatan yang sudah mereka ukir ketika mereka duduk di bangku SMP itu. Namun karena di sini Yuji tidak bisa mengungkapkan perasaannya itu kepada Himari, di sini intinya Yuji itu menolak usulan Himari dan tetap pada pendiriannya untuk menjadikan Rion sebagai model utama aksesorisnya. Mendengar hal itu, Himari pun seketika melakukan... Ya, di sini Himari langsung menumpahkan air kepada Yuji dan dengan emosinya Himari mengatakan kepada Yuji bahwa mereka saat ini ya, Himari mulai saat ini memutuskan hubungannya dengan Yuji. Aing nggak tahu yang memutuskan hubungan ini apakah hubungan pertemanan mereka atau hubungan persahabatan yang sudah mereka bangun sejak lama. Tapi yang pasti perkataan Himari yang penuh emosi ini pun sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Jadi Pengen Buat Aksesoris episode yang ketiga memang. Di akhir kata si ganteng ini ingin mengatakan kalau kalian ingin lanjut atau suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan juga share dong cu biar si tampan ini lebih semangat lagi bikin kontennya. Dan adios senorita. Cerita anime yang membuat Aing ingin menjadi pembuat aksesoris ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya MC super hoki kita, yaitu Yuji yang kini tengah overthinking ya akan Himari yang kemarin minta putus hubungan gitu dengan dirinya. 話の流れからすると、榎本さんの専属モデルが不満ってことだろう。でもなんで? Awalnya sih Yuji ini mencoba untuk berbaikan dengan Himari ya para penonton, dengan Yuji yang mencoba untuk menyogok Himari menggunakan yogurt dan juga ciki-cikian. Tapi reaksi Himari adalah で、何が気に入らないわけ? こいつマジで無視するつもりだ. Iya, dicuekin bejir. Kesal dengan tingkah Himari. Di sini Yuji pun mengancam Himari dengan cara Yuji yang akan membatalkan janji mereka untuk menikah ketika mereka berusia 30 tahun nanti. Mendengar perkataan itu dari Yuji seketika membuat Himari menangis. Yang tentunya dong para siswa-siswa yang lain yang melihat pria culun Yuji ini membuat idola sekolah mereka menangis. Di sini mereka semua pun langsung menghujat Yuji secara ugal-ugalan. Seperti, ih, lihat deh, masa cowok seculun itu ngebuat nangis cewek cantik sih. Nangis banget bajir. Gak tahu diri lu bro, masih untung ada yang mau sama Lau. Pasti sering nonton anime hentong. Ya, buat yang terakhir gak ada hubungannya sih. Tapi ya kepanikan Yuji pun semakin menjadi ketika Himari tiba-tiba saja mengirim pesan kepada Yuji. Yang inti dari pesan itu adalah Himari sudah diterima pada sebuah agensi yang ada di kota Tokyo, plus akan dipindah sekolahkan ke kota Tokyo pula. Yang tentunya Himari, 芸能事務所ってどういうこと? Lihat cu, lihat ini ekspresi. Kalau Aing jadi Yuji, udah Aing tumbalin ke UB bajir. Tapi bang, kalau ekspresinya kayak gini gimana bang? Ya, auto diajak berkembang biak dong. Pesan yang serupa pun dikirim juga ya kepada Rion. Yang tentunya Rion yang mendapatkan pesan seperti ini dari Himari seketika membuat istriku ini menjadi sedih, galau, dan merasa bahwa dirinya sudah menjadi perusak hubungan antara Himari dan juga Yuji. Tapi ya di sini Yuji mencoba menenangkan Rion bro dengan mengatakan, gak apa-apa kok sayang, kalau bisa dua kenapa harus satu gitu kan? Nggak gitu sih, tapi ya intinya seperti itulah ya. Rion yang sadar bahwa kini Himari itu sedang ngambek kepada mereka berdua. Sebagai sang pawang, di sini Rion akan memancing Himari dengan kue buatannya. Dan Yuji juga ikut menyumbang gitu ya dan memberikan yogurt kesukaan si Himari. Tapi semua itu sia-sia sih cu, karena 渡り廊下から丸見えだし。お前、痛かっ
Iya, diganteng anjing. Sumpah, cuy nggak ngerti lagi bejir sama tingkah si Himari ini. Namun ya, di luar itu semua, Yuji yang melihat lagi-lagi Himari tidak ingin menjelaskan kenapa Himari sampai ngambek kepada dirinya dan juga Rion. Di sini, Yuji pun memaksa kepada Himari untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat Himari begitu marah kepada dirinya. Namun ya, alih-alih menjawab pertanyaan Yuji, di sini Himari itu justru langsung kabur begitu saja ya. Tak ingin masalah ini terus berlarut-larut, Yuji langsung pergi lah ya menyusul Himari dan meninggalkan ayangku Rion seorang diri. Singkatnya, Yuji pun pada akhirnya berhasil menangkap Himari dan ya disinilah terjadi perdebatan hebat di antara mereka berdua. Enomoto-sanのモデルが嫌なわけ。Awalnya sih Himari ini tidak ingin mengungkapkan kenapa dirinya begitu marah ya kepada Yuji hingga alasannya yang tiba-tiba ingin pergi ke kota Tokyo, hingga perdebatan ini semakin panas ketika Yuji secara tidak sengaja melakukan Yap, udah mah Yuji secara tidak sengaja merusak kalung persahabatan mereka, ditambah malah keinjek gitu kan. Dan bukannya meminta maaf atau gimana gitu ya. Di sini justru Yuji malah menyalahkan Himari. Yang menurut Yuji selama mereka bersahabat, Yuji itu selalu menjadi pesuruh Himari dan selalu dibully sama Himari setiap saat. Bentar bang, bentar, kalau dibulinya kayak gini sih jujur lebih ke berkah buat aing. Baba Boy. Yang tentunya Himari yang mendengar semua perkataan Yuji barusan auto nangis lagi lah ini Cici. Sebab di mata Himari dirinya lah ya yang sudah banyak menjadi pesuruh Yuji dan selalu membantu Yuji untuk mempromosikan aksesorisnya. Yang ya kalau bisa dibilang aksesoris Yuji tanpa Himari ini aduh kasihan deh. Yang oleh karena itu, Himari pun benar-benar merasa kesal dan kecewa luar biasa ya kepada Yuji. Karena Yuji itu lebih memilih Rion untuk menjadikannya model utama dibandingkan dengan Himari. Ya, meskipun Himari sadar betul si alasan kenapa Yuji menjadikan Rion itu model utamanya, karena Yuji begitu menyukai Rion. Dan Himari juga paham betul kok akan perasaan itu. Tapi Himari sangat tidak sudi jikalau Yuji menjadi Himari. Ini gimana anjing skripnya cu? Sorry cu, maksud aing itu. Tapi Himari sangat tidak sudi jikalau Yuji menjadikan Himari nomor yang kedua. Iya, di sini Himari melepaskan kalung simbol persahabatan mereka sembari mulai membulatkan tekadnya untuk pergi ke kota Tokyo. Makin overthinking lah ini cuy si Yuji setelah dirinya bertengkar dengan Himari. Tapi di tengah-tengah overthinkingan MC kita, tiba-tiba saja muncullah si Otong yang menghampiri Yuji. 何をしているこんなところで。一人にしてくんない? Sebenarnya sih di sini si Otong itu tahu ya kepermasalahan Yuji dengan Himari hingga alasan Yuji menolak jadian dengan Rion tempo hari itu karena apa. So begini bro, karena aing tahu ya Dota kalian itu cuman ada loli dan loli. Selebihnya cuma ritual aja sih. Di sini aing akan menjelaskan secara lebih mudah ya agar kalian itu tidak bingung. Dimulai dari masalah Himari. Sebenarnya alasan si Otong menjadikan Rion model utama dari aksesoris Yuji itu karena si Otong ingin Rion itu menjadi lebih dekat lagi dan menggantikan posisi Himari di hati Yuji. Ya, meskipun efek sampingnya kini Himari auto ngambek brutal sih dan mengancam akan pergi ke kota Tokyo, tapi bagi si Otong asalkan Rion bisa jadian dengan Yuji, itu semua tidak masalah lah ya bagi si Otong. Justru masalahnya itu ada pada Yuji. So, alasan kenapa Yuji menolak cinta Rion tempo hari itu karena si Otong ini juga tahu bahwa akhir-akhir ini Yuji mulai memiliki perasaan kepada Himari dan mulai menyukai Himari. Ya, meskipun Yuji masih enggan gitu ya untuk menerima fakta tersebut dan lebih memilih untuk fokus ke dalam karirnya terlebih dahulu. Tapi karena hal itulah Yuji lebih memilih Rion dibandingkan Himari untuk menjadi modelnya, sehingga membuat perasaan Himari itu merasa tersakiti
tersakiti atau dinomorduakan lah ya oleh orang yang Himari sukai dari SMP? Ya, solusi dari si Otong sih cuma satu untuk Yuji, yang mana itu adalah hal ini balik lagi kepada Yuji. Apakah Yuji lebih memilih egonya untuk mengejar karirnya dan membuang fakta bahwa ia menyukai Himari sehingga mengorbankan Himari untuk pergi meninggalkannya, tapi plusnya dapat Rion gitu kan? Atau Yuji lebih mementingkan perasaannya, tapi dengan efek samping Yuji harus mengorbankan karirnya untuk membuka toko aksesoris demi mengejar cintanya bersama Himari. Ya, itu semua balik lagi ya kepada Yuji. Tapi kalau saran aing sih, mending Yuji pilih nomor 2 aja sih cu. Loh, kenapa emangnya abangku? Biar Rion sama aing aja gitu kan. 何度も言うが、凛ちゃんは恋人としては最高の逸材だからな。やっぱ優しいじゃん。 Tapi cu, di tengah-tengah ke-overthinkingannya si Yuji dan benar-benar galau brutal gitu ya, di antara Yuji harus mengorbankan cita-citanya demi cinta atau mengorbankan cintanya demi cita-cita, anjay. Si Himari ini malah cengar-cengir sendiri bejir karena begini nying, ternyata pesan perihal Himari yang akan pergi ke Tokyo itu cuman bohongan bro. Serta Himari yang menangis tadi pun ya hanyalah acting belaka gitu kan. Itu semua Himari lakukan karena Himari itu ingin membuat Yuji benar-benar merasa bersalah karena sudah meninggalkannya dan menjadikannya nomor 2 di bawah Rion. Walaupun perihal aksesoris Himari yang rusak itu, Himari ini benar-benar nangis beneran sih. Nah, jadi rencana Himari itu adalah membuat Yuji merasa bersalah sehingga Yuji itu akan benar-benar merengek dan bersujud-sujud lah ya cu di hadapan Himari. Agar apa? Agar Himari ini tidak pergi meninggalkannya. Dan Himari juga ingin Yuji itu memberikan yogurt 1 drum kepada Himari selama 1 bulan sekali. Dan yang kedua, Yuji harus membuatkan aksesoris khusus untuk Himari. Serta yang ketiga, Himari minta bersilaturahmi bibir kepada Yuji dan Yuji harus menerima dan tidak boleh menolak sama sekali. Gak tahu lagi deh Encu ini gimana pemikiran si Himari. Tapi yang nomor 3 kayaknya boleh juga. Tapi ya di sini Himari berpikir bahwa besok Yuji itu pasti kok akan bersujud-sujud di hadapan dirinya. Itulah yang dipikirkan Himari awalnya. Tapi ketika waktu sekolah tiba, boro-boro minta maaf bro, ngobrol sama Himari aja enggak gitu kan si Yuji ini. Awalnya sih Himari ini masih positive thinking, pasti ini si Yuji bakal minta maaf sujud-sujud kepada dirinya. Tapi setelah sore hari menjelang dan Himari pun sudah berada di rumahnya, justru si Yuji masih belum juga meminta maaf kepada si Himari. Dan justru yang Himari temukan adalah Yap, Himari malah menemukan foto Yuji yang tengah main bersama dengan Rion. Wah, makin galau brutal lah ini si Himari. Kegalauan brutal Himari ini semakin menjadi ketika Himari bertemu dengan sang kakak dan sang kakak bertanya, ここ1週間以上、ゆうくんとは口を聞いていないね。一体どういうことかな。 jika kalian bingung kenapa kakak Himari ini bisa tahu bahwa kini Himari sudah tidak dekat dengan Yuji selama 1 minggu, jadi itu semua bisa terjadi karena sang kakak bisa mencium aroma Yuji dari tubuh Himari. Aing juga nggak tahu sih betapa terobsesinya sang kakak ini kepada si Yuji bejir. Tapi yang pasti ketika sang kakak mengetahui bahwa kini Himari tengah gelut dengan Yuji dan membual ingin pergi ke Tokyo supaya si Yuji ini memohon-mohon kepada Himari, tentu dong hal tersebut membuat sang kakak menjadi ngamuk brutal kepada Himari. 振られたから東京へ来た脅し、自分に優位な要求を通そうなどと、お前がしていることは虚渇だ。犬塚家の人間として恥を知れ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。 Namun ya meski sang kakak kecewa, tapi sang kakak tetap memberikan Himari kebebasan kok dalam memilih. Ya sama seperti si Otong lah, apa yang Himari mau maka lakukanlah. Meskipun terkadang hal tersebut membuat orang membenci dirinya, tapi asalkan hal tersebut bisa membuat Himari bahagia, maka sang kakak akan terus mendukung Himari. Ya meskipun di sini sang kakak agak berat sih jika Himari harus pergi meninggalkan si Yuji cu. Dan dari sini barulah si Himari itu mikir bahwa tindakannya selama ini
sudah kelewatan kepada Yuji. Yang oleh sebab itu, di keesokan harinya, Himari pun langsung mengabari Yuji untuk membicarakan tentang pertengkaran mereka ini. Dan kebetulan juga ini si Yuji ada yang mau dibicarakan juga ya kepada Himari. Singkatnya, kini kita diperlihatkan Yuji dan Himari yang sudah berada di ruangan klub. Tapi ketika Yuji ingin memberikan Himari sesuatu, ya, di sini Yuji malah salah ngambil gitu ya. Yang mana Yuji malah menyodorkan Himari sebuah surat pengunduran diri dari sekolah. Wah, bingung lah ini si Himari. Kok kamu tiba-tiba mau cabut dari sekolah? Yuji pun menjawab bahwa kini dirinya akan berhenti bersekolah dan akan ikut Himari pergi ke kota Tokyo. Ya, meskipun Yuji harus mengorbankan cita-citanya demi bekerja dan bertahan hidup di kota Tokyo, tapi asalkan ia selalu dekat dengan sahabat atau lebih tepatnya dengan wanita yang ia cintai, di sini Yuji rela membuang semua itu. Sebab bagi Yuji, Himari jauh lebih penting dari segalanya. Berdosa Anda Himari. Ya, karena di sini Himari gak mungkin juga ya bilang ke Yuji bahwa pergi ke kota Tokyo itu hanya kebohongan belaka, yang ada malah digebukin gitu bejir si Himari sama si Yuji. Tapi di sini Himari yang mendengar bahwa Yuji ingin berhenti membuat aksesoris demi dirinya, membuat Himari itu seketika bentar, aing butuh loli. Loli mantap. Membuat Himari seketika marah gitu ya kepada Yuji. Sebab bagi Himari, hari-hari yang ia lalui bersama Yuji seperti ketika Himari menonton video bersama Yuji, rebutan onion ring bersama Yuji sepulang sekolah, pergi main bersama Yuji menggunakan kereta sepulang sekolah, dan pokoknya semua hal-hal yang bersangkutan dengan Yuji, semua itu Himari sangat menyukainya. Yang oleh sebab itu, Himari pun langsung merobek surat pengunduran diri Yuji dan mengatakan kepada Yuji bahwa ia tidak akan pernah pergi ke kota Tokyo. Emang dari awal emang gak akan pernah pergi juga sih bejir. Oh iya, BTW, hal yang ingin Yuji berikan kepada Himari itu merupakan sebuah cincin pengganti kalung yang baru saja Yuji rusakkan kemarin ya para penonton. Yang tentu Himari yang mendapatkan hal ini dari Yuji auto bahagia luar biasa dong. Dan ya, dari sinilah hubungan mereka berdua pun kembali membaik. Lalu sebagai penutupan dari masalah mereka, Himari ingin Yuji memakaikan cincin ini untuk dirinya. Sembari Himari mengatakan, Hitare. 親友のリングだって言ってんだ。お前。もう私にしときなよ。 ya, lagi-lagi Himari mengatakan kepada Yuji untuk memilihnya saja. Dan jika Yuji serta Himari masih lajang di umur mereka yang menginjak 30 tahun, maka Himari ingin menikah dengan Yuji. Tapi kali ini berbeda ya dengan jawaban Yuji yang menolak untuk dijodohkan dengan Himari seperti dulu. Di sini Yuji itu benar-benar mengiyakan janji yang sudah dibuat oleh Himari itu. Dan di akhir scene kini kita diperlihatkan sosok saingan baru kah ini yang diketahui sudah membantu Yuji untuk membuatkan aksesoris cincin yang Yuji berikan kepada Himari. Dan siapakah wanita ini? Apakah hubungannya dengan Yuji? Ataukah wanita ini juga akan ikut dalam perang NTR-NTRan? Ya, jawaban ini akan terjawab pada episode-episode berikutnya ya memangku. Cerita anime dengan MC Super Hoki ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya masa lalu Yuji ketika Yuji ini masih duduk di bangku SMP. Yang mana saat itu Yuji itu sudah mulai akrab dan bersahabat ya dengan Himari. Yabe. Ohiru tabeyou. Tapi karena Himari ini merupakan wanita kawaii dan populer di sekolahnya, di sini itu Yuji nampak agak canggung gimana gitu ya ketika dirinya berdekat-dekatan dengan Himari. Apalagi ketika salah satu NPC so asik, so ganteng, so pucak boy ini mengatakan kepada Himari, Oi Himari, kenapa kamu masih main sama si culun itu? Mending main sama aku aja sini. Apalah si Kun, maksud aing itu, apalah NPC so asik ini bojir. Yang tentu karena Himari sadar bahwa NPC so asik ini hanya ingin mendekatinya dan main-main saja dengan Himari. Dan Himari pun sadar bahwa si NPC Wontoru ini sudah punya pacar. Pacarnya itu yang ada di sebelah si NPC ini ya cuy ya. Di sini Himari pun langsung mengulti si NPC dengan membeberkan semua isi chat sang NPC di hadapan pacarnya sendiri yang selalu menggoda-goda Himari.
いたいけど本当にいいのかな。昨日送ってくれたメッセの内容とかさ。あ、どういうこと？行こうユウ。 おい、ひまり。 Tapi ya karena perkataan si NPC Wontoru inilah makin membuat Yuji ini makin overthinking gitu kan, dan merasa dirinya yang culun ini tidak pantas bergaul dengan cewek sekawai dan segaul seperti Himari. ユウ、私のこと避けてるでしょ。何のことだか。 Wah, Himari yang sadar akan ke-overthinkingan Yuji pun langsung mencoba menenangkan Yuji dengan mengatakan kepada Yuji bahwa yang gaul dan keren itu belum tentu baik ya, serta nyaman untuk kita jadikan teman satu circle. Begitupun dengan orang yang culun seperti Yuji, bukan berarti juga orang tersebut harus dihindari dan tidak nyaman untuk dijadikan teman satu circle. Jadi ya pada intinya, jika kita ingin bergaul dengan orang lain, kita itu tidak harus memandang penampilan orang tersebut apakah culun atau gaul. Tapi yang harus kita pandang adalah Brut-brutnya kah bang? Wastagfirullah. Ya kalau itu mah khusus untuk buat jadi pasangan aja lah. Melainkan yang harus kita pandang itu adalah sudut pandang orang tersebut mengenai suatu hal, sifat orang tersebut apakah baik atau tidak, serta apakah orang tersebut itu memiliki ketertarikan yang sama dengan kita atau tidak. Bang, kalau bergaul dengan orang wibu itu gimana bang hukumnya? Ya kalau untuk itu sebaiknya jangan gegabah anak muda, karena wibu kalau nggak stres ya CBL gitu kan. Walau emang abangnya nggak CBL kah bang? Dikit doang sih. Yang oleh karena itu, di sini Himari tidak masalah ya jika dirinya itu harus bersahabat dengan Yuji. Himari tidak peduli semua orang mencibir hubungannya dengan Yuji, karena yang terpenting bagi Himari saat ini adalah ketika Himari berteman dengan Yuji, Himari dapat merasakan kenyamanan di saat dirinya berbicara dan bercanda dengan Yuji. Tapi dengan satu syarat, Himari mohon kepada Yuji, meskipun saat ini dan kedepannya Himari akan selalu menjadi sahabat Yuji, tapi Himari tidak ingin jika suatu hari nanti Yuji itu tiba-tiba memiliki perasaan cinta kepada dirinya. ユウは私のこと好きにならないでね。 Ya, Yuji yang mendengar persyaratan Himari ini sih awalnya tidak keberatan sama sekali para penonton. Toh Yuji juga yakin bahwa dirinya itu tidak pernah mungkin bisa mencintai sahabatnya sendiri. Tapi ingat, awalnya sih gitu. Namun seiring bertambahnya usia dan seiring waktu yang semakin mendekatkan mereka berdua, kayaknya persyaratan dari Himari ini hanyalah sebuah omon-omon belaka deh para bangsawan. Sebab ya seperti yang kita tahu, kemarin kan si Himari ini udah mulai menyukai Yuji gitu ya, dan sangat merasa cemburu brutal ketika dirinya mengetahui bahwa Yuji memandang wanita lain selain dirinya. Dan sebaliknya pun dengan Yuji, saat ini Yuji benar-benar sudah tidak bisa kehilangan Himari dan mulai merasa jatuh cinta kepada Himari. Bahkan saking jatuh cintanya Yuji kepada Himari, Yuji sampai rela mengorbankan cita-citanya untuk menjadi seorang pembuat aksesoris bunga hanya demi pergi ke Tokyo bersama Himari. Karena bagaimanapun juga saat ini Himari itu jauh lebih penting ya dibandingkan cita-citanya tersebut. Sin pun kembali ke masa sekarang, dan kini kita diperlihatkan hubungan Himari dan Yuji yang sudah kembali seperti sedia kala ya setelah mereka berbaikan pada episode kemarin. Mungkin lebih dekat dan lengket malahan cuy dari sebelum-sebelumnya, seperti contohnya pada scene berikut. Ya, Himari, ohayo. その笑顔キモい。 Balsik ya. Kalau aing jadi Yuji sih mending jadian sama Rion bejir yang jelas-jelas lebih kawaii dan lebih gede gitu ya daripada Himari badannya. Tapi maksud dari scene lebih itu bukan di sini ya para penonton, melainkan hal itu ditunjukkan ketika Yuji yang sadar akan cincin Himari yang kemana nih Himari, cincinnya udah aku kasih buat kamu kemarin. Ini aku jadiin kalung sayang cincin kamu. Ini yang bikin skrip please lah, bisa nggak usah pakai sayang-sayangan bajir. Sakit hatiku bacanya. Tapi hati Yuji yang mungil ini makin dibuat doki-doki ketika Yuji melihat Himari lebih dekat. アクセだしね。そうっすか。ああ、ついうっかり死ぬほど可愛い、愛してるって口が滑りそうになっちゃった。 Himari yang sadar bahwa Yuji ini selalu curi-curi pandang ya kepada dirinya. Di sini Himari pun langsunglah menggoda Yuji. Yuji kun, kalau kamu suka sama aku bilang aja kok, kita bisa pacaran sekarang juga.
Wah, Yuji yang tak ingin terus-menerus diolok-olok oleh Himari. Di sini Yuji pun berniat untuk meng-counter attack godaan Himari dengan melakukan 俺にはやっぱりひまりしかいない。だからひまりさえよかったらマジで付き合ってくれねえか。よーし、いいぞ。 Ya, dengan sigmanya di sini Yuji mengatakan kepada Himari, "Wih, Himari, maukah kamu menjadi pacarku?" Anjing, meskipun di sini niat Yuji cuma bercanda sih untuk meng-counter attack olok-olokan dari Himari, serta Himari pun di depan Yuji nampak be aja ya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ingat itu kan di depan Yuji gitu kan, tapi ketika Himari berada di belakang Yuji, bapernya itu kalau ada kata-kata lebih dari kata baper brutal. Mungkin kebaperan Himari ini jauh dari kata baper brutal deh, cu. Tapi di sisi lain gini kita diperlihatkan Yuji yang tiba-tiba saja mendapat kabar dari gurunya bahwa nilai ujian Yuji itu bisa dibilang 0 semua ya teman-teman. Gara-gara Yuji itu ketiduran di saat ujian sebab Yuji yang kecapean membuat cincin untuk Himari. 声が大きい。 Sebenarnya Yuji masih memiliki kesempatan sih, karena menurut sang guru asalkan Yuji lulus di semua mata pelajaran ketika ujian remedial nanti, Yuji masih bisa selamat kok dari ketidaknaikan kelas. Sedangkan Himari yang merasa ikut bertanggung jawab juga ya atas nilai Yuji saat ini. Di sini Himari pun berjanji kepada Yuji akan membantu Yuji dalam belajar bagaimanapun caranya. Selain itu, di sini Himari juga mulai curhatlah kepada Yuji, lebih mengutarakan keluhannya sih ketika Himari sadar bahwa ada akun bodong yang baru-baru ini memposting mengenai identitas dari Yuji. Ya sebenarnya Yuji ini tidak masalah ya jika identitasnya ketahuan. Toh dari awal pun Yuji sama sekali tidak merahasiakan identitasnya. Tapi Himari yang mendengar itu semua tentu dong tidak terima begitu saja, karena Himari takut jika identitas Yuji diketahui oleh orang lain dan orang tersebut tercantol gitu kepada Yuji, atau ada yang ingin menjadi model aksesoris Yuji seperti Rion. Di sini Himari tidak ridho dunia akhirat ya teman-teman jika pria yang ia cintai lagi-lagi kecantol oleh wanita lain. Namun ya sekali lagi bro, dengan sigmanya Yuji mencoba menenangkan Himari dengan mengatakan, Himari cuan, asalkan cincin ini masih nyantol di tubuhmu, cuman kamulah satu-satunya modelku. Ahai. Yang tentu dong di sini Himari yang mendengar perkataan Yuji yang begitu sigma dan mewing atau makin baper ya bejir, hingga Himari melakukan tapi di tengah keuuan mereka berdua yang sangat tidak ramah untuk ditonton oleh para jomblo seperti kita, maksudnya yang itu kalian. Oh. Enomoto-san, nande? Ya, di luar keuuan mereka berdua ada hati yang tersakiti para penonton. Ya, siapa lagi gitu kan kalau bukan my darling Rion. BTW kalau Rion kalah war, pelukanku masih terbuka kok asli beo. Stres dikit gak ngaruh. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Himari yang berniat untuk melabrak sang pemilik akun bodong yang sudah menyebarluaskan identitas Yuji. Yang siapa lagi gitu kan kalau bukan si Otong. Tapi ya di sini si Otong itu nggak ambil pusing ya akan labrakan Himari. Toh emang niat si Otong pun dari awal mempublish muka Yuji di akun sosial media pun, ya semua itu karena si Otong ini ingin menjauhkan Himari ya dari Yuji dan menjadikan Rion untuk menggantikan posisi Himari. Aing juga nggak tahu apa korelasinya atau hubungannya ya teman-teman. Ya pokoknya gitulah. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Yuji serta Himari yang berniat belajar bersama di rumah Himari. Tapi Yuji dibuat terkejut sekaligus tegang ketika Himari mengatakan bahwa di rumahnya ini tidak ada siapa-siapa abangku. Anjing tukang es. Oke, lanjut. Ya ini mah auto belajar laga-laga sih kalau kata Aing mah. Itulah yang Yuji pikirkan dan Aing inginkan. Tapi ketika Yuji baru saja masuk ke rumah Himari,
Yap, alangkah kecewanya diriku ketika ternyata di sini perkataan Himari yang mengatakan bahwa di rumahnya cuman hanya ada mereka berdua itu cuman kebohongan ya Cia. Namun ya di sini aing agak curiga bejir sama kakaknya Himari karena muka kakak Himari ketika melihat Yuji itu kayak ingin bermain bola mercon bareng gitu kan, uy. Baba Boy. Namun ya untungnya di sini alasan Hibari berada di rumah Himari ini karena Hibari ingin mengajarkan Yuji secara jelas, terperinci dan semangat 45. Tapi karena bagian ini tidak penting dan males juga gitu kan ngejelasin orang yang belajar, yang mending ritual gitu kan. Di sini kita pun langsung loncat aja lah kepada Yuji yang kini tengah diantar oleh Himari ke kamar mandi. Nah, ketika mereka berdua tiba di pemandian, di sini mulai lagi lah kejahilan Himari kepada Yuji, tapi yang ini agak sedikit menantang nih. Karena di sini ya Himari itu berniat ingin sekalian membasuh punggung Yuji ya teman-teman. Wow, Yuji yang sadar bahwa kesempatan emas tidak akan datang dua kali, tentu dong tanpa banyak basa-basi Yuji pun langsung mengatakan gaskeun mang. Tapi yang terjadi adalah Haiじゃねえ。ああ、もう無理。さあ、僕が背中を流してあげるよ。Ya beneran main bola mercon sih ini mah, uy. Oh ya, dalam pemandian ini juga Hibari pun bertanya kepada Yuji apakah Himari itu sudah meminta maaf ya kepada Yuji karena permasalahan kemarin. Yuji yang polos dan tidak tahu apa-apa sih tentu dong menjawab bahwa Himari sama sekali tidak meminta maaf kepada dirinya. Dan justru Yuji lah gitu kan yang meminta maaf kepada Himari. Yang tentu dong Hibari yang mendengar perkataan Yuji barusan, hodamnya pun auto bangkit lah, uy. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Himari yang lagi-lagi nampak baper dan cengar-cengir sendiri gitu, membayangkan hal-hal yang serono lah pokoknya bersama Yuji. Tapi di tengah-tengah hayalan yang serono Himari tiba-tiba saja muncul lah. Himari, ちょっとお兄ちゃんと話をしようか。Iya, alih-alih yang datang ke kamar Himari itu adalah Yuji dan bermain lagak-lagak bareng, justru yang muncul adalah sang kakak yang berniat untuk mengospek Himari secara brutal. Yang oleh karena itulah di keesokan harinya kita tidak usah heran lah ya kalau melihat Himari yang nampak terkena mental setelah diospek oleh kakaknya sendiri. Singkat cerita, setelah Yuji dan Himari turun dari mobil Hibari, kita diperlihatkan Enomoto-san, ohayo. Iya, lagi-lagi kita diperlihatkan Rion yang nampak cemburu buta akan kedekatan Himari dengan Yuji. Apalagi ketika Rion melihat bahwa cinta pertamanya ini baru saja berangkat bareng gitu dengan Himari. Tapi kecemburuan Rion ini tiba pada puncaknya ketika Rion mengetahui bahwa Yuji baru saja menginap di rumah Himari semalaman. Wah, auto jadi yandere si ini mah kalau kata Aing. Akankah 2 versus 1 ini para bangsawan? Ya mari kita tunggu saja ya teman-teman pada episode berikutnya mamang. Adios.